Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia, kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tentu pernah mendengar ada satu ungkapan yang mengatakan, barang siapa menabur maka ia akan menuai. Dengan bahasa ini mau mengatakan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu akan menghasilkan sesuatu hal yang nanti akan kembali kepada kita, akan kembali dan akan kita tuai pada saat itu, pada saatnya. Tetapi bahwa dalam kenyataan kalau kita artikan secara harafiah, apakah orang yang menanam itu pasti akan menikmati hasil atau menuai hasil yang diharapkan? Tentu orang itu mempunyai harapan akan menikmati hasil yang telah ditanam, yang diusahakan. Tetapi bahwa itu ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu demikian. Ada orang yang menanam, tetapi ternyata yang memanen itu orang lain. Apalagi di kalangan para romo itu, kalau misalnya di satu tempat, satu paroki, tempat tugas, di sana begitu rajin untuk menanam pohon buah-buahan, tetapi baru 3 tahun, 4 tahun sudah dipindah. Atau mungkin juga sebelum itu pun sudah dipindah. Boro-boro tahu perkembangan pohon itu berbunga dan berbuah, itu belum terjadi pun sudah dipindah. Tapi apa boleh buat? Harus ya legowo lah, merelakan dirilah begitu. Saya mengalami pernah hanya 1 tahun, maka yang ditanam ya sudahlah di sana. Ya sudah pasti, sekarang apa sudah berbuah atau belum tidak tahu. Dan kemudian misalnya kita juga ambil contoh juga seorang pahlawan perjuangan. Apakah mereka juga bisa melihat dan merasakan, mengalami alam kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, sebuah negara? Tidak semua juga. Bahkan mereka demi kemerdekaan, demi kebebasan negara, bangsanya, dia merelakan hidupnya, merelakan nyawanya. Bahkan bisa dikatakan kemerdekaan itu, kebebasan itu dibayar dan juga disiram dengan darahnya. Ia tidak bisa melihat.
Tetapi kalau seandainya, karena mereka sudah meninggal, tapi kalau seandainya arwah-arwah mereka-mereka itu, beliau-beliau para pahlawan itu bisa dihadirkan kembali dan kemudian melihat bahwa negara kita adalah negara yang merdeka, pasti mereka juga akan bahagia. Atau mungkin juga ada, kita pernah dalam kalangan masyarakat kita, ada orang yang seorang anak itu menikah, mereka sudah begitu bisa dikatakan bisa mandiri, kemudian menikah, lantas mereka sebelum melangsungkan perkawinan itu, mereka datang ke makam orang tuanya yang sudah meninggal dan dia mengatakan, ayah atau ibu, kami akan menikah dan kami sudah bisa mandiri. Semoga ayah ibu juga berbahagia di sana dan damai di sana. Suatu ungkapan demikian. Maka juga itu mau mengatakan, mau menunjukkan bahwa seorang tua, orang tua yang melahirkan juga merawat, mendidik, tapi ternyata juga tidak melihat bagaimana putra-putrinya tumbuh dan juga sukses. Seorang guru juga demikian, mengajar begitu banyak murid. Kita kadang-kadang juga tidak tahu bahwa seorang guru itu tidak bisa melihat, apakah juga bisa melihat para muridnya itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang, begitulah kalau kata orang, begitu kata banyak orang. Maka kadang-kadang dibutuhkan sikap yang legowo. Dalam konteks bacaan pertama hari ini, kita juga merenungkan dan juga kita merasakan suasana yang demikian itu. Bagaimana Abraham, oleh karena perjanjian Abraham ini, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Abraham yang berjanji, Tuhan itu menjanjikan setidaknya ada 3 hal. Bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Akan menjadi berkat bagi setiap bangsa. Dan juga akan diberikan tanah perjanjian itu. Tetapi apakah Abraham juga melihat itu semuanya, mengalami itu? Mungkin kita bisa mengandai-andaikan bagaimana Abraham mempunyai anak Ishak itu pada usia yang sudah lanjut. Mungkin ketika Ishak itu sudah besar, belum tentu bahwa Abraham ini juga mengalami atau juga bisa mendampinginya. Ketika mempunyai cucu, boro-boro cucu, mungkin sudah meninggal duluan Abraham ini. Apalagi bisa melihat keturunan sebanyak bintang di laut, bintang di langit, dan pasir di laut. Rasanya juga tidak. Menjadi berkat, boro-boro juga demikian. Mendapatkan tanah terjanji, apakah juga demikian? Rasa-rasanya itu juga agak sedikit jauh. Tetapi bahwa Abraham, oleh karena perjanjian Abraham, bahwa perjanjian yang dari Allah, apa yang dijanjikan Allah itu sungguh-sungguh juga dialami. Lebih-lebih ketika kita juga merenungkan dalam bacaan Injil hari ini, dan Tuhan Yesus itulah sebenarnya menjadi janji Allah sendiri, bahwa dari keturunannya itu akan lahirlah juga seorang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua orang. Dan ini juga tentu saja mengangkat dan juga menegaskan bagaimana Abraham itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua bangsa. Bukan hanya bangsa tertentu, tetapi juga bagi bangsa-bangsa, semua bangsa. Dan dalam Injil tadi kita juga mendengarkan seandainya bahwa Abraham itu juga hadir di sana ketika zaman Yesus ketika itu, Abraham pasti juga akan sangat gembira, juga sangat bersukacita oleh karena Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih, Abraham telah menaburkan apa yang baik, dan kemudian yang menuai, yang menikmati hasil atau buahnya adalah seluruh bangsa. Seluruh bangsa, seluruh manusia di bumi ini. Maka kita pantas bersyukur. Maka tadi Romo mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh mau mengingat kembali jasa-jasa orang-orang, pribadi-pribadi yang pernah atau juga pernah berperan sedikit banyak dalam hidup kita, dalam mendampingi, dalam mendidik,
dalam merawat kita, dalam memelihara kita hingga saat ini. Mungkin saudara-saudara kita juga ada yang sudah meninggal, maka kita mengingat mereka. Mereka juga tidak bisa melihat apa dan bagaimana rupa kita, tetapi bahwa kita yakin, kita percaya bahwa mereka juga sungguh-sungguh berbahagia di surga. Maka kita pun yang masih hidup dan berjuang di dunia ini, kita bersukacita, kita bersyukur, kita mendoakan mereka. Dan kemudian juga punya harapan mereka sungguh-sungguh berbahagia di sana dan juga menjadi pendoa bagi kita sekalian. Maka mari kita buka hati dan budi kita agar kita tidak menjadi orang yang tertutup atau mungkin orang yang keras kepala dalam hidup kita. Sementara bahwa banyak hal, tugas-tugas dan juga karya-karya Tuhan yang dihadapkan pada kita untuk kita hadapi, untuk kita lakukan, untuk kita gumuli dalam perjalanan hidup kita. Maka mari kita hening sejenak, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.